Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 22 April 2024. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2024. Selanjutnya, Hakim Mahkamah Konstitusi merespon tuduhan Amin soal video pelanggaran pemilu. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa pemilu 2024 yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Keputusan ini sekaligus menjadi kemenangan mutlak bagi Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi baru saja membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres 2024 pada Senin hari ini. Hasil putusan tersebut menolak gugatan yang diajukan oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Hakim MK mengatakan dalil yang disampaikan Anies dan Caimin tidak beralasan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Begitu pula dengan dalil yang diajukan oleh kubu Ganjar Mahfud. Hakim MK menolak dalil yang diajukan kubu 03. Menurutnya permohonan pemohon tidak beralasan hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Berita selanjutnya masih terkait sidang di Mahkamah Konstitusi. Hakim MK menanggapi tuduhan yang diajukan oleh kubu Anies dan Muhaimin. Guntur Hamzah menilai bukti video yang diduga pelanggaran pemilu tidak meyakinkan. Hakim MK Guntur Hamzah mengatakan, tuduhan kubu Anies Muhaimin terkait video dugaan pelanggaran pemilu tidak menunjukkan secara spesifik kepada siapa pejabat yang tidak netral. Ia menambahkan kubu 01 tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran. 1. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh pemohon setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh tim hukum nasional Amin
Namun pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.